Alhamdulillahilladzi waffaqana lis-salatil jama'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azzakumullah. Sebelum kita masuk ke materi kajian, kita awali kajian ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min ukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada pagi hari ini akan membahas nama Allah Al-Halim. Sebentar, filenya belum dibuka. Yaitu Allah yang Maha Penyantun. Di dalam Al-Quran Allah menyebut Al-Halim ini paling tidak 11 kali. Di antaranya ada di surat Fatir ayat 41. Di ujung ayat 41 Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang berbicara tentang Allah menggenggam langit agar tidak lepas. Seandainya langit itu lepas, siapakah yang akan memegang langit itu selain Allah? Lalu Allah mengatakan Haliman Ghafuran, sesungguhnya Rabb kalian Maha Penyantun, Ghafuran, Maha Pengampun. Di antaranya lagi terdapat di surat Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian. Fahdharuh, maka waspadalah. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Halim, Maha Penyantun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Al-Halim terkait dengan Asmaul Husna? Kita juga bingung juga. Al-Halim Maha Penyantun itu maksudnya apa? Kan itu? Sudah paham belum penyantun itu apa? Penyantun. Nah, biasanya santunan gitu kan. Maha Penyantun adalah Allah yang tidak tergesa-gesa menghukum hambanya disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan hambanya. Jadi Allah yang tidak tergesa-gesa untuk menghukum hambanya yang berdosa. Allah melihat hambanya bermaksiat. Allah melihat hambanya ingkar, zalim, tetapi Dia Maha Penyantun. Dia tidak segera menghukum hamba itu, tapi Dia menangguhkan. Bahkan bukan cuma itu, bukan cuma menunda azab, tapi Allah terus-menerus memberikan nikmat kepada yang bermaksiat ini, kepada yang banyak dosa ini. Jadi bukan cuma sekedar nanti aja menghukumnya, bukan. Ditangguhkan hukuman, padahal Allah lihat nih hamba ini berdosa. Padahal Allah tahu orang ini zalim, menumpahkan darah. Allah tangguhkan siksaan itu.
Bahkan terus-menerus nikmat Allah berikan kepada mereka meskipun banyak dosa mereka. Allah menunda mereka agar mereka bertaubat. Allah tidak tergesa-gesa menghukum mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itulah yang disebut dengan Al-Halim, Maha Lembut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Halim ini sebenarnya kesabaran saat marah. Namanya Halim. Ya. Kesabaran saat syahwat namanya Iffah. Kita ini syahwat kepada lawan jenis, tapi kita tahan, itu namanya Iffah. Kita marah sama orang, tapi kita bisa mampu mengendalikan marah ini, itu namanya Al-Halim. Jadi konteksnya mirip-mirip sabar ya, tapi ini konteksnya lebih kepada marah. Apalagi contohnya, kita ingin hidup ini berlebih-lebihan, mampu punya duit banyak ya, tapi kita sabar, tahan diri, itu namanya zuhud. Itu jadi sabar itu kalau konteksnya berbeda-beda, itu penamaannya itu lebih spesifik ya. Kalau sabar menghadapi syahwat namanya Iffah. Kalau sabar dalam keadaan marah namanya Halim. Kalau sabar dari keinginan berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, itu namanya apa? Zuhud. Itu maka istilah-istilah ini perlu kita dudukkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Halim, Allah yang Maha menangguhkan siksaan. Mari kita lihat definisi-definisi yang lain agar Al-Halim ini terasa, ya Allah baik banget ya Allah. Jadi kita ingin ngaji Asmaul Husna ini supaya tumbuh perasaan cinta, perasaan malu kepada Allah. Kita lihat definisi yang lain dari para ulama. Al-Halim adalah yang Maha memaafkan dan menangguhkan. Dia tidak dikuasai amarah dan tidak pernah merasa direndahkan oleh kebodohan orang yang bodoh atau oleh maksiat para pendosa. Ini Allah itu nggak pernah dikuasai marah, makanya dia tidak tergesa-gesa untuk menghukum. Kalau kita bisa nggak kita dikuasain marah? Bisa kan? Makanya terkadang kita tergesa-gesa karena marah itu bisa menguasai kita. Dan Allah tidak merasa direndahkan oleh bodohnya orang bodoh, maksiatnya para pendosa. Jadi seandainya seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini bermaksiat, tidak akan mengurangi keagungan dan kebesaran Allah. Karena Allah itu Tuhan sebelum dia menciptakan hambanya, ya kan? Dia tetap Tuhan, andaikan hambanya tiada. Dan ketaatan orang yang taat juga tidak menambah keagungan dan kebesaran Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala Halim, tidak tergesa-gesa menghukum hambanya yang berdosa karena kemarahan tidak mampu menguasainya, kebodohan orang yang bodoh, kemaksiatan orang maksiat juga tidak akan merendahkan dan menghinakan Allah. Kita lihat lagi definisi-definisi berikutnya sama sebenarnya, cuma dengan kata-kata yang berbeda agar feel-nya dapat. Allah Al-Halim adalah Allah yang maha lembut terhadap orang-orang yang mendurhakainya. Maka dia tidak menahan nikmat dan karunia dari hamba-hambanya karena dosa-dosa mereka agar mereka bertaubat. Subhanallah. Gak usah lihat orang lain, kira-kira ini wajah-wajah penuh dosa atau wajah-wajah penuh pahalanya. Halo jamaah, gak usah lihat orang lain, apalagi lihat-lihat Zionis gitu, gak usah. Lihat kita aja, kita kira kita ini dosanya dikit atau banyak? Nah, kelihatan jawabnya ini, kelihatan banyak dosa nih kita ini. Kita loh termasuk yang ngomong di depan ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tapi apa berhenti nikmat Allah kepada kita?
Apa Allah langsung hukum kita? Tidak. Kenapa? Karena Allah itu Al-Halim, karena Dia Maha Penyantun. Maka kalau ada yang tergesa-gesa menghukum, kalau Allah tergesa-gesa menghukum, maka Dia tidak disebut Halim. Atau menangguhkan hukuman agar nanti dirapel dengan hukuman yang sangat berat. Jadi tujuannya sih saya tunda hukuman. Tujuannya apa? Biar ngumpul dulu dosanya nih. Nanti sekalian saya hukum, kalau mau hukum keras, saya hukum keras. Nah, itu tidak disebut Al-Halim. Itu namanya kebencian, Pak. Ada orang yang menunda hukuman karena pertama, saya lagi jadi bawahan ya. Lihat nanti kalau saya jadi atasan ente. Kan ada gitu kan? Ini namanya kebencian dari orang yang lemah. Ya. Maka tidak disebut Al-Halim kalau dia segera menghukum setiap orang yang berdosa. Tidak disebut Al-Halim kalau dia menunda hukuman pertama karena nggak mampu menghukum. Wah, ini nggak mampu menyiksa, maka dia nunggu saya mampu. Atau menunda hukuman dalam rangka menghukum lebih berat, maka itu tidak disebut Al-Halim. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak menghukum, tapi di hati kita mendidih. Pernah nggak? Halo? Mendidih, ngebul di sini. Gitu ya. Rasanya ingin saya injek-injek tuh orang. Oh, di hati kita. Tapi kita tidak lakukan. Itu namanya bukan Al-Halim. Itu namanya sabar. Makanya sabar itu, Pak, marah ditahan, itu sabar. Marah, hati kita bergejolak, perut kita lapar, tahan tuh di hari puasa, itu namanya sabar, Pak. Jadi kalau Al-Halim di dalam hatinya, kalau kita belah, kalau ini dari jenis manusia, ya maksud saya, maka hatinya itu tenang, hatinya istirahat, ya. Maka itulah contoh Al-Halim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Halim, Allah yang Maha menangguhkan azab bagi orang-orang yang berdosa, agar yang berdosa ini kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kalau Allah bersifat Al-Halim, kira-kira nih Allah ini sebenarnya settingan awalnya Dia ini ingin memasukkan hambanya ini ke surga atau masukin ke neraka? Kira-kira ingin memasukkan ke surga atau memasukkan ke neraka nih? Kalau kita lihat Al-Halim. Nah, saya minum dulu ini, kelihatannya jamaah ini ngantuk atau bagaimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita mengetahui Al-Halim, kira-kira kita memahami Allah itu ingin memasukkan hambanya ke surga atau ke neraka? Surga. Karena kalau tujuan Allah ingin memasukkan manusia ini ke neraka, berarti waktu sekali dia berdosa langsung diapain? Langsung disiksa, langsung dibuat mampus saja, biar langsung masuk neraka. Tapi ketika orang banyak dosa, Allah tangguhkan, ya kan? Supaya dia berbaik hati, supaya orang ini kemudian bertaubat, memperbaiki diri. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Halim, karena Dia ingin memasukkan hambanya ke dalam surga. Kalau saya tanya, buat apa sekolah itu dibuat? Buat membuat orang sukses atau membuat orang gagal? Ada sekolah gitu, SD, SMP, buat sukses kan? Makanya walaupun ada peraturan, ya,
tetap saja ada kebijaksanaan. Misalkan kalau terlambat 5 kali masuk, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Ternyata si bocah ini udah 5 kali telat. Nah, langsung dipecat atau enggak? Enggak, Pak. Kenapa? Panggil orang tuanya. Nah, ya kan? Aturannya ada, panggil orang tuanya. Oh, dia sakit. Oh, mana surat dari dokternya? Begitu. Ini tidak langsung ketika anak ini salah di sekolah, meskipun ada aturannya, langsung kemudian anak ini dihukum. Apalagi dikeluarkan. Kenapa? Karena tujuan dari sekolah itu adalah untuk membuat anak-anak ini menjadi lebih baik, lebih sukses. Bukan untuk membuat mereka kemudian diusir dari sekolah itu. Maka Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tujuannya agar manusia ini menjadi khalifah, menjadi ahli ibadah. Wa man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika manusia yang ditugaskan untuk menjadi khalifah, menjadi orang yang beribadah, maka ketika dia salah, Allah tidak segera menghukum mereka. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menunda agar hamba ini memperbaiki diri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa ada seorang anak muda yang sangat banyak dosanya. Tapi kebetulan ini dia bukan orang yang continue berbuat dosa. Banyak dosa tetapi sekali-sekali. Kita ini sekali-sekali juga, tapi kalau sering ya banyak juga. Bener gak? Halo? Kita kecil dosa, kecil, tapi kalau tiap hari jadi banyak. Lihat aja waktu dulu kita masih ngontrak, belinya nggak banyak-banyak, pas mau pindahan banyak juga barang-barang ternyata ya. Jadi anak muda ini dosa tobat, habis itu tomat kumat. Senantiasa seperti itu, sampai-sampai setan berbisik kepadanya, ente mau sampai kapan? Tobat, tomat, tobat, tomat. Setan itu mengatakan itu untuk membuat dia putus asa dari rahmat Allah. Udahlah sekalian aja ente dosanya banyakin aja gitu. Jangan kayak gini, tobat tomat, habis tobat kumat, tobat kumat. Anak muda ini ketika datang malam hari, dia berwudu, bangun dan berwudu serta sholat malam. Lalu anak muda ini mengangkat tangannya seraya berdoa. Ini doanya, Pak. Ya man asamtal ma'sumin, wahai Allah yang memelihara orang-orang yang kau pelihara, maksudnya yang memaksumkan orang yang kau maksumkan. Wa ya man hafiztal mahfuzin, wahai yang maha menjaga orang-orang yang terjaga. Wa ya man aslahtas salihin, wahai Allah yang memperbaiki orang-orang yang saleh. In asamtani tajiduni maksuman, jika engkau maksumkan aku, maka aku akan menjadi yang maksum. Jika engkau abaikan aku, maka engkau akan dapati aku orang yang hina. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, ya malaikati amma sami'tum qaulah. Wahai malaikat, apa kamu enggak mendengarkan perkataan anak muda ini? Ishhadu anni qad ghafartu lahu ma madha min dzunubihi. Saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Nabi itu terjaga karena dijaga oleh Allah. Orang-orang baik karena Allah yang buat dia baik. Kan gitu. Ya Allah, kalau saya ini kau biarkan, hina saya. Tapi kalau kau jaga aku, sebagaimana banyak orang yang telah kau jaga dari kemaksiatan sehingga tidak bermaksiat. Engkau yang membuat para nabi itu maksum.
Seandainya engkau jadikan aku maksum, tentu aku akan terpelihara dari dosa. Seandainya engkau solehkan aku sebagaimana engkau mensolehkan orang soleh, maka saya pasti jadi orang soleh. Tapi kalau kau sia-siakan dan biarkan aku menjadi orang yang hina. Ya, maka mendengarkan doa hamba ini, Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat, tidakkah kalian mendengarkan perkataannya dan doanya? Saksikanlah bahwa aku mengampuni dosa-dosanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Halim, Allah yang maha menangguhkan siksaannya. Mari kita lihat surat Fatir ayat 44. Allah menangguhkan siksaan kepada orang yang kafir kepadanya, kepada orang yang durhaka kepadanya. Padahal Allah tahu hamba ini kafir, hamba ini zalim. Bukan cuma tahu, Allah mampu. Bayangkan, Pak. Allah mampu menyiksa. Allah tahu orang durhaka, dia mampu menghukum, tapi dia tidak segera menghukum. Luar biasa. Kalau contoh para nabi itu Nabi Yusuf. Kan kisah Nabi Yusuf itu saudara-saudaranya kan membuangnya ke sumur kan. Nanti endingnya kan Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir. Kita tahu karena Nabi Yusuf ahli menafsirkan mimpi. Dia sudah tahu akan ada masa paceklik. Maka dia memanage Bulog bagaimana menyimpan beras untuk masa krisis. Menteri. Maka ketika terjadi paceklik, orang-orang yang di sekitar Mesir itu datang dari Palestina, datang ke Mesir minta bantuan. Nah, di antara yang minta bantuan tadi saudara-saudara yang dulu memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur itu. Mereka tak kenal lagi dengan Nabi Yusuf, karena waktu dibuang Nabi Yusuf itu masih belasan tahun usianya. Nabi Yusuf mengenal mereka. Biasanya kalau orang ngejahatin kita ingat wajahnya kan. Nah, ini saya tandain nih. Nah, di saat mereka minta bantuan sembako itu, mereka masih juga memfitnah Nabi Yusuf. Kan ada rekayasa, ada barang kerajaan yang hilang kan? Rekayasanya begitu kan? Lalu ada yang berteriak, pasti kalian yang mencuri. Kami datang ke sini bukan untuk mencuri. Cek aja, dicek ya. Ternyata ada di saudaranya yang bernama Benyamin. Oh, ketemu nih, katanya bukan pencuri. Lalu apa kata saudara-saudara Yusuf? Emang sih kalau dia ini mencuri, dulu ada kembarannya juga pencuri, namanya Yusuf. Ngomongnya di depan siapa? Di depan Nabi Yusuf. Antum baca di surat Yusuf itu, luar biasa. Bayangkan kalau kita itu gejolaknya seperti apa. Tapi Nabi Yusuf saat itu dia mampu mengendalikan marahnya. Itu Halim. Contoh lagi Halim, Nabi Muhammad ketika menguasai kota Mekah, ya kan, ribuan kaum muslimin menghunuskan pedangnya, tinggal nunggu perintah. Kalau dibilang bantai, bantai. Orang-orang yang dulu membunuh, mengusir para sahabat Nabi, ketakutan, Pak. Gak ada perlawanan, ketakutan. Kata sahabat Nabi, hadza yaumul malhamah, ini hari pembantaian. Kata Nabi, bukan, ini bukan hari pembantaian, ini hari pemaafan dan hari kita berbuat baik kepada manusia. Subhanallah. Ya mas kalian, di saat Nabi sedang di puncak kekuasaan dengan tentara yang begitu banyak, orang-orang yang dulu membunuh, menyiksa, mereka semuanya bertekuk lutut dan takut, tapi justru Nabi tidak marah, tidak menghukum mereka saat itu. Subhanallah. Halim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 44. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim
wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Tidakkah mereka melakukan perjalanan di muka bumi ini lalu mereka menyaksikan bagaimana Allah menghancurkan orang-orang sebelum mereka yang lebih kuat dari mereka? Tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Apapun di muka bumi, di langit dan bumi, tidak ada yang bisa luput dari kekuasaan Allah. Itu artinya apa, Pak? Artinya Allah itu menangguhkan azab bukan karena ketidakmampuan. Karena tidak ada yang bisa lepas dari kemampuan Allah, kekuasaan Allah. Dia maha mampu, maha kuat, tapi dia maha menangguhkan siksaannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan bagaimana Zionis Israel itu ya melakukan kezaliman, kebiadaban di masjid Allah, kiblat pertama kaum muslimin. Coba membunuh bayi-bayi yang tak berdosa, membunuh rakyat sipil yang itu undang-undang internasional melarang, menghancurkan rumah-rumah ibadah, menghancurkan sekolah-sekolah dan rumah sakit, itu kan dilarang. Allah tahu nggak itu kira-kira? Halo? Kalau daun yang jatuh Allah tahu. Tidaklah daun jatuh kecuali Allah tahu. Kalau daun jatuh Allah tahu, bom jatuh Allah tahu nggak kira-kira? Padahal kalau daun jatuh itu nggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa loh. Apa daun jatuh nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Enggak. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah jatuh daun kecuali Allah tahu. Tidaklah ada biji yang kecil dalam kegelapan bumi kecuali Allah tahu. Nggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa itu. Allah merekam, mengetahui. Lalu bagaimana dengan perbuatan manusia yang ada konsekuensi dosa dan pahala? Tidak mungkin dia tidak tahu. Allah tahu bom jatuh. Pertanyaan berikutnya, Allah mampu nggak untuk menghancurkan mereka semua orang Zionis itu? Kita udah gemes nggak tuh? Hah? Kita udah gemes nggak nih? Udah marah banget nggak kita? Coba, Tuhan nggak gitu. Allah tidak segera menyiksa mereka. Aduh, maka ya memang Tuhan itu bukan dari jenis manusia memang. Kalau dari jenis manusia udah habis semua kita ini. Kita ini di muka bumi ini, kalau Allah itu nggak halim, udah selesai, Pak. Silakan baca surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat An-Nahl ayat 61. Seandainya Allah menyiksa manusia disebabkan dosa dan kezalimannya, maka ma taraka ala dhahriha min dabbah, tak ada yang akan hidup di muka bumi ini, semuanya sudah binasa. Subhanallah. Berarti masih hidup kita nih karena apa sebenarnya? Karena kita baik atau karena Allah baik? Kita ini masih diberi makan, masih diberi minum, masih diberi rezeki karena Allah baik atau karena kita baik? Karena ayatnya tadi, kalau setiap orang berdosa langsung kami sisa, nggak ada yang tersisa. Halim.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi kalau ini. Berarti firman Allah. Kata Allah, yashmituni ibnu Adam. Anak Adam itu mencela dan mencaci aku. Wa ma yanbaghi lahu ayyashtamani. Dan tidak sepatutnya dia mencela dan mencaci aku, kata Allah. Wa yukadzibuni wa ma yanbaghi lah. Anak manusia itu juga mendustakan aku, padahal tidak pantas dia mendustakan aku. Adapun celaan hambaku, cacian hambaku kepadaku, ketika hamba itu mengatakan bahwa aku memiliki anak, adapun kedustaan mereka terhadapku, pendustaan mereka kepadaku, ketika hamba ini berkata bahwa setelah mati tak akan lagi ada kebangkitan. Nah, dalam hadis yang lain, hadis sahih juga, Nabi SAW bersabda, tidak ada yang lebih sabar dari cacian yang didengarkan melebihi Allah. Jadi tidak ada yang lebih sabar mendengarkan celaan melebihi kesabaran Allah. Kenapa? Orang-orang mencela Allah, menuduh Allah, Allah itu punya anak. Ada Tuhan selain Allah. Coba lihat. Yang kasih makan saya itu bukan Allah. Misalnya, bayangkan. Padahal cuma Allah yang kasih makan. Yang Tuhan itu bukan Allah. Padahal cuma Allah yang jadi Tuhan. Allah dengarkan itu dari banyak manusia. Dan itu mayoritas loh Pak di dunia ini. Saya mau tanya, orang Islam itu mayoritas atau minoritas di dunia ini? Hah? Halo? Orang Islam di dunia ini mayoritas atau minoritas? Minoritas Pak. Kalau di Indonesia mayoritas. Tapi kalau di dunia minoritas atau mayoritas? Minoritas. Berarti orang yang mengatakan Tuhan itu bukan Allah lebih banyak. Tapi Allah tetap memberikan kesehatan kepada mereka. Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Al-Halim. Kata Ibnul Qayyim, bersamaan dengan pendustaan dan cacian hamba itu, Allah memberikan rezeki kepada yang mencela Allah, mendustakannya, menjaganya. Bahkan Allah memanggil-manggilnya untuk bertaubat kepadanya. Bahkan kalau orang ini bertaubat, Allah gantikan dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Mak, kira-kira kalau manusia paling bejat di dunia ini, kira-kira sosoknya siapa? Halo? Firaun. Antum mau dengar apa kata Allah kepada Musa ketika menemui Firaun? Silakan baca surat Toha ayat 43 sampai 44. Ini kan manusia paling bejat nih. Kata Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Temuilah Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun itu taghut. Taghut itu artinya Pak, melampaui batas. Kalau ada air sudah luber, itu namanya tagha. Kalau kita sekali-kali dosa, itu namanya zalim. Kalau banyak dosa, namanya zalum. Kalau lebih banyak lagi dosanya, namanya zallam. Tapi kalau udah kelewatan banget, namanya tagha. Sudah ya? Kata Allah kepada Nabi Musa, temuilah Fir'aun. Sesungguhnya dia itu taghut. Lalu ayat berikutnya, faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut. Subhanallah. Makanya kita, ya, insya Allah saudara-saudara kita sesama muslim ini nggak ada yang lebih buruk
dari Firaun insya Allah. Setuju ya? Setuju? Teman-teman kita ya, dari mana? Dari NU, dari Muhammadiyah, dari manapun kelompok-kelompok Islam ini, nggak ada yang lebih buruk dari Firaun. Setuju nggak nih? Setuju? Dan kita tidak lebih baik dari Nabi Musa. Siapa di sini yang lebih baik dari Nabi Musa? Nggak ada. Nabi Musa lebih baik dari kita, diutus kepada orang yang lebih jahat dari kita. Tapi Allah memerintahkan, berkatalah kepada Fir'aun itu dengan perkataan yang lembut. Kita yang tidak lebih baik dari Musa, ya berjumpa dengan saudara-saudara kita yang tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Kok kasarnya luar biasa. Ini Qur'annya tadi sudah saya sebutkan ya, supaya kita berdalil ya. Coba kita perhatikan, menurut antum dosa yang paling besar itu apa? Syirik ya? Ya, mari silakan baca surat Al-Maidah ayat 73 sampai 74. Mari kita lihat kehaliman Allah kepada orang yang berdosa syirik itu. Emang Tuhan itu nggak bisa kita ukur dengan logika kita. Kita udah gemes banget dah. Ya kan? Oh nggak, asturin. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas, satu di antara tiga. Jadi orang yang mengatakan Nasrani itu sama kita agamanya, kafir Nasrani itu. Ini ayatnya. Semua agama sama. Nah, ini baca ayat ini. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga Tuhan, trinitas. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada ilah yang benar kecuali Tuhan yang esa, yang satu, yaitu Allah. Dan dengarkan kalimat berikutnya, wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Jika mereka yang berakidah trinitas itu tidak berhenti dari kesyirikan itu, maka mereka akan disentuh azab yang pedih. Ayat 73. Mari baca ayat 74. Ayat 73 ini kan dosa besar sekali. Ayat 74-nya lihat kehaliman Allah. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur. Apa mereka enggak mau bertobat ya? Subhanallah. Subhanallah ya. Karena Tuhan itu Pak, nggak bisa ada yang membuat jadi jangan bayangkan marahnya Tuhan itu seperti marahnya kita. Kalau marahnya kita kan kita bergejolak di hati kan gitu. Terganggu kita gitu ya. Tuhan itu kalau marah itu nggak terganggu dirinya gitu. Karena dia sempurna gitu. Beda kan? Nyambung nggak? Maka kenapa Tuhan itu nggak emosional gitu kayak kita? Iya kan? Karena dia halim Pak. Sempurna dia. Baik, saya akan kasih satu surat Pak. Yang surat ini menurut logika kita, Tuhan itu kebangetan banget sih sabarnya gitu. Tuhan itu kebangetan banget sabarnya. Emang Tuhan itu maha kebangetan. Kebangetan saya gitu ya. Makanya seluruh sifat-sifat Allah itu kita bilang maha. Karena ekstrim memang. Ekstrim sayang, ekstrim pengampun, makanya maha pengampun, iya kan? Ekstrim itu jangan diartikan ya, ekstrim itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang bersangatan ya kan? Sangat-sangat ekstrim. Oh dingin banget nih, ekstrim banget dinginnya, kan kita bilang gitu. Oh Saudi 43 ekstrim banget cuacanya kan gitu. Pak,
Baca surat Al-Buruj, Pak. As-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Kalau Bapak baca di situ gemes, Pak. Gampangnya ayat itu lagi bicara, ini juz amma ya. Ashabul ukhdud itu, Pak, di masyarakat itu ada orang yang beriman kepada Allah, Pak, bertauhid, lalu dipaksa oleh penguasa saat itu ini untuk murtad. Tapi mereka tidak mau murtad. Kata penguasa saat itu, kalau kalian, dan itu jumlahnya kalau dalam tafsir ribuan orang, Pak, banyak. Silakan Bapak baca tafsir surat Al-Buruj yang beriman itu. Kalau tidak mau murtad, mereka sudah nyiapin apa, Pak? Parit, Pak. Parit yang besar disiapin, dinyalakan api di parit itu. Api. Siapa yang nggak mau murtad, nyebur ke api itu. Dan mereka dalam surah Al-Ukhdud itu, orang-orang yang mengancam ini nongkrong di dekat parit itu, nyaksiin, Pak. Nonton apa? Nonton manusia dibakar, Pak. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk di situ. Tidaklah mereka ini dibakar hidup-hidup kecuali satu alasan, illa ayyuminu billah, kecuali karena mereka ini beriman. Beriman kepada siapa? Yang Maha Perkasa. Apa? Ini mereka ini disiksa gara-gara beriman kepada siapa, Pak? Al-Aziz, Maha kokoh, Maha kuat, Maha tak terkalahkan. Gara-gara mereka beriman kepada Al-Aziz, ini mereka dibakar hidup-hidup dan mereka menongkrong duduk nonton itu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Padahal mereka ini beriman kepada pemilik langit dan bumi. Dan Allah syahid menyaksikan, Pak, fenomena ini. Fenomena orang yang musyrik, durhaka, menyiksa wali-walinya, orang-orang yang Allah cintai karena keimanan mereka. Allah saksikan itu. Baca ayat berikutnya, ayat 10 Al-Buruj. Gemes nggak kira-kira gitu? Gemes nggak kita tuh, Pak? Wah, ini orang binatang nih, ya, gitu kan? Pasti kita gemes, Pak. Kita Zionis ini gemesnya luar biasa. Dan memang begitulah orang beriman, Pak. Kalau Bapak nggak gemes, nggak doain celaka tuh sama orang-orang Yahudi, ada problem itu dengan iman itu. Kita kan sedang berbicara Tuhan ini, bukan berbicara tentang kita. Kalau Allah sih nyuruh kita harus melawan kezaliman itu. Nyambung ya? Kalau Allah sih nyuruh kita, orang beriman sesama mereka itu seperti satu tubuh. Tuh kata Allah begitu. Satu tubuh itu, Pak, kalau ada satu yang sakit, anggota tubuh yang lainnya, Pak, bisa meriang, nggak bisa tidur. Dalam hadis riwayat Bukhari, masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atubihim masalul jasad. Perumpamaan sesama mukmin itu dalam cinta dan kasih sayang antara mereka seperti satu tubuh. Kalau ada satu yang sakit, yang lain sakit, nggak bisa tidur dan meriang, Pak. Kenapa kok kalau sakit gigi badan kita meriang semuanya? Kenapa kalau sakit gigi kita nggak bisa tidur? Kenapa, Pak? Karena jaringan tubuh kita itu tersambung. Nyambung atau tidak nih? Halo? Tersambung. Kalau nggak tersambung, kira-kira sakit nggak? Makanya kenapa kalau bius lokal itu berarti, Pak,
itu dibuat ketidaksambungannya itu, sarafnya itu dinonaktifkan sementara. Betul atau tidak? Nah, kalau kita tidak peduli dengan saudara kita sama muslim, berarti kamu nggak tersambung. Iman kamu iman yang terputus. Subhanallah, itu perumpamaan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, ini kita hari-hari di mana Gaza dibombardir seperti itu, kita meriang nggak nih? Meriang atau sehat-sehat aja hari-hari ini? Halo? Nggak bisa tidur atau ngorok tidurnya? Pak, kalau baca hadis-hadis ini kok saya curiga, curiga kepada diri saya. Saya ini nggak ada iman kayaknya. Ada nggak mereka? Oke, kalau tadi kan dipimpin imam tuh. Kalau kita sholat sendirian di rumah, ada doa nggak buat saudara-saudara kita di Gaza? Dan banyak hadis lagi, Pak. Al-mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid. Hadis riwayat Bukhari juga. Orang mukmin itu cirinya dengan orang mukmin yang lain itu seperti satu bangunan, Pak. Kalau ada di satu komplek kebakaran satu rumah kita jauh dari rumah itu, di komplek itu. Kira-kira udah biarin aja lah, nggak usah ditolong. Rumahnya jauh sama kita. Apa yang terjadi? Itu merembet. Akhirnya rumah kita yang terbakar. Seperti itu kita memahami fenomena saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Saya kadang-kadang heran, Pak. Negara Eropa, negara Barat, itu sejarah mereka itu berbeda. Perbedaan mereka itu jangan-jangan 90% antar sesama negara mereka. Tapi dalam kasus musuhnya umat Islam di Palestina, sepakat mereka, Pak. Betul, Pak? Umat Islam di dunia ini, nggak usah jauh-jauh, negara-negara Arab itu mungkin persamaan mereka 90%, Pak. Iya kan? Tapi mereka nggak ada cinta sesama Arab. Kita sama juga di Indonesia ini, NU, Muhammadiyah, apalagi itu. Organisasi saya sebut semualah, pokoknya ormas-ormas. Saya yakin persamaannya mungkin 90%, Pak. Ada loh umat Islam yang mempermasalahkan tentara Hamas yang melakukan perlawanan itu, tapi mereka tidak pernah mempermasalahkan 75 tahun Zionis menjajah itu. Bayangkan, Pak. Dan itu yang berbicara ustadz loh. Ngeri. Fitnah yang luar biasa. Kalau bukan Hamas, Pak, sudah lama habis, selesai pasti. Ini sebenarnya kan mau dilokalisir. Ya, jadi Presiden Palestina Mahmud Abbas itu boneka. Dia udah mau mendandatangani, Pak, lokalisir itu. Pengen dipindahkan ke Sinai dekat Mesir itu. Makanya kenapa Hamas melakukan perlawanan itu? Biar tahu kita masih eksis. Belum selesai. Seandainya mereka itu tidak melakukan itu, sudah selesai pada tanda tangan. Sekarang masih ada, masih kuat. Ternyata bukan cuma masih kuat, lebih kuat dari sebelumnya, Pak. Jadi jangan kita melihat itu ruang kosong. Sehari 2 hari kejadian itu. Banyak orang yang tidak tahu. Kalau kemarin Hamas tidak melakukan itu, Pak, sudah selesai, relokasi sudah. Dan kita akan kehilangan Masjid Al-Aqsa. Dan kedudukan Masjid Al-Aqsa tidak kalah pentingnya dengan kedudukan Masjid Nabawi, dengan Masjidil Haram. Karena kiblat pertama kita adalah Masjidil Aqsa. Bahkan Masjidil Aqsa, kenapa Nabi itu kok Isra Mi'raj kok pakai ke Palestina dulu? Kok nggak langsung aja dari Mekah naik ke langit? Emang nggak bisa, Pak, dari Mekah? Hah?
Kenapa kok harus ke Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kenapa nggak dari Mekah aja langsung? Dan kenapa Nabi harus mengimami seluruh Nabi di Masjidil Aqsa? Itu pesan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah punya kalian. Karena tuan rumah yang memang menjadi imam. Ya kan? Dalam fikih begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi saya emosional begini? Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayat 10 tadi, belum selesai tadi. Kayak gemesnya gitu. Ayat 10-nya, apa kata Allah kepada orang-orang yang membakar? Hidup-hidup, Pak. Dibakar, ditonton pula. Nontonnya nongkrong, Pak. Kayak nonton konser gitu. Kata Allah kepada mereka, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa, di sini dibakar siksaannya, orang beriman laki-laki dan perempuan. Yang menarik kalimat berikutnya, tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Artinya ente kayak gitu ya nyiksa, tapi kalau ente tobat, subhanallah, masih nunggu tobat. Kan enaknya nih ayat ini, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Mestinya nggak usah kata kemudian tidak bertobat, hapus saja. Kalau saya jadi nabi, saya hapus ini. Langsung aja, falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Bagi mereka azab jahannam dan azab harik, mereka akan dibakar oleh Allah. Sebagian mengatakan di dunia pun mereka akan dibakar. Karena mereka membakar, maka balasan sejenis dengan perbuatan. Kan enak tuh Pak, kalau nggak ada kemudian mereka tidak bertobat, kan enak ya kita ya dengernya. Tapi ini kok ayat ini yang menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang beriman, kemudian tidak, masih kau tunggu juga tobatnya. Subhanallah, kita aja yang baca udah gemes. Allahu Akbar. Kata Imam Hasan Al-Basri, perhatikanlah kepada kepemurahan dan kebaikan Allah. Mereka membunuh wali-wali Allah, tapi dalam ayat ini Allah masih mengundang mereka untuk taubat. Tsumma lam yatubu. Allahu Akbar. Makanya orang yang masuk neraka itu Pak, emang udah kelewatan lah kira-kira gitu. Kayaknya kalau ngelihat ayat ini insya Allah masuk surga semua nih, insya Allah. Bukan karena Anda dan saya baik ya, tapi karena siapa yang baik. Jadi optimisme saya masuk surga itu bukan karena saya Pak, karena ekstrim sekali sayangnya Allah gitu loh. Kalau ngelihat kita ini pesimis, makanya kita itu antara dua. Kalau ngelihat Allah hope-nya besar gitu, tapi kalau ngelihat kita, diri kita hopeless gitu Pak. Allah. Terusin dikit lagi ya. Panjang. Nah, nama Allah Al-Halim itu digandengkan dengan beberapa Asmaul Husna. Di antaranya digandengkan dengan Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Hajj ayat 59. Biar waktu kita cukup, enggak kita sebutkan, enggak kita bacakan ayatnya. Digandengkan dengan yang Maha Kaya. Al-Baqarah ayat 263. Digandengkan dengan nama Allah Asy-Syakur, Maha membalas kebaikan yang sedikit dengan balasan yang berlipat-lipat. Digandengkan dengan Al-Ghafur, Maha Pengampun, surat Al-Baqarah ayat 235. Mari kita lihat
rahasianya secara cepat. Tadi digandengkan dengan Maha mengetahui. Ini menunjukkan Allah menunda siksaan, padahal Allah tahu dosa orang yang berdosa itu. Wah, Maha mengetahui. Allah menggandengkan dengan Al-Ghani, Maha menunda siksaan, digandengkan dengan Al-Ghani, Maha kaya dan tidak membutuhkan. Subhanallah. Ya, dia menunda bukan karena dia butuh hamba ini. Dia nggak butuh sama sekali hamba ini. Karena dia Maha kaya, tapi dia Maha menangguhkan siksaan. Digandengkan dengan Maha pengampun. Dia menunda dalam rangka nunggu orang ini mau minta ampun apa enggak. Digandengkan dengan Maha bersyukur. Ya, untuk menunjukkan bahwa dosa seseorang tidak menghalangi Allah untuk membalas kebaikan orang itu. Jadi kita itu begini, kalau kita kebaikan orang yang kebaikan orang 100, kebaikan orang 99, kesalahannya kita kepada kita cuma 1. Biasanya yang 1 ini menghilangkan yang apa? 99. Kita tuh. Kalau Allah, dosa orang tuh 99, tobatnya 1. Sekali tobat untuk 99, yang 1 ini menghapus apa? Kalau kita itu orang, kebaikan orang nggak kita akui kalau dia pernah nyakitin kita sekali. Kalau Allah, dia tetap menghargai kebaikan. Makanya Pak, di neraka nanti level orang kafir itu beda-beda Pak, di nerakanya. Karena ada orang kafir yang waktu di dunia pun ada kebaikan-kebaikan mereka. Tingkat kejahatan orang-orang kafir itu juga berbeda-beda. Kayak pamannya Nabi Abu Thalib itu kan setiap hari kelahiran Nabi diringankan siksaannya. Karena dia gembira dengan kelahirannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah kita mengkaji Al-Halim ini mudah-mudahan tumbuh ya Allah. I love you ya Allah. Kita ingin ngomong begitu. I love you. Maafin kami ya Allah. Malu kami di hadapan kesantunanmu kepada kami. Dan tentu kita ingin menauladani nama Allah Al-Halim ini. Ya. Tapi jangan di medan perang Pak. Kalau di medan perang itu jangan Al-Halim Pak. Beda. So, kalau begitu kita halim aja sama Israel. Bro, ini perang bro. Beda medan dakwah dengan medan perang. Akhlak medan perang keras Pak. Kalau akhlak di luar medan perang halim. Nyambung ya? Ini kita umat Islam, sesama umat Islam ini kayak di medan perang kita sesama umat Islam. Heran saya. Iya kan? Kalau di medan perang tuh akhlaknya jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Hai Nabi, berjihadlah lawan orang kafir dan orang munafik. Waghluz alaihim, keras kepada mereka. Perang itu, Pak. Tapi kalau di dakwah, fabima rahmatin minallah lintalahu. Karena rahmat Allah kepadamu, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau engkau keras Muhammad kepada mereka, mereka akan lari darimu. Nah, itu bedakan konteksnya, jangan dibawa-bawa. Kalau gitu kita halim aja sama Israel. Salah tempat. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, penjelasan tentang hari ini Masya Allah luar biasa. Tapi mau nanya, bagaimana menafsirkannya dihubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 6 ayat 7? Bacakan ayatnya coba. Ya, jadi artinya ya, sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka bagus. juga akan beriman.
kemudian Allah telah menghukumi hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Baik. Nah, bagaimana ini melihatnya dalam kehidupan? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama. Ayat itu terkait dengan konteks person orang kafir yang ketika turun ayat itu. Itu yang pertama. Ya. Ada orang-orang kafir yang Allah sudah tahu hati mereka sudah terkunci. Maka Allah bilang kepada Nabi Muhammad, orang kafir yang ini nih sama saja bagi mereka. Kau nasihati atau tidak? Karena kenyataannya Nabi Muhammad ternyata menemui orang-orang kafir yang lain dan mereka beriman. Nyambung ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, apa yang membuat kita tahu kalau hati mereka terkunci atau tidak? Memang kita menembus hati mereka. Enggak kan? Berarti Nabi saat itu sudah tahu mereka-mereka yang ini nih sipulan udah nggak akan beriman. Sama saja. Berarti Allah memberitahu kepada Nabi orang-orang itu. Nah, kalau kita, apakah ada wahyu turun kepada kita? Sipulan yang kafir itu nggak ada gunanya. Oke, itu pertama jawabannya. Yang kedua, kalau antum perhatikan ayat itu mengatakan sama saja bagi mereka. Kamu peringatkan atau tidak peringatkan, sama-samanya itu bagi mereka atau bagi kita? Halo? Ayo jawab dong. Bagi mereka. Berarti kalaupun kita pastikan mereka itu udah ketutup hatinya, berarti kalau kita dakwahin sama saja buat mereka. Buat mereka sih sama aja, nggak akan ngaruh. Tapi buat kita sama saja nggak? Berarti kalau kita dakwah dengan tidak dakwah sama nggak? Kalau kita tidak dakwah nggak dapat pahala. Sama saja. Ya, ini penyakit kata dokter, berobat nggak berobat sama saja gitu. Kalau kita berobat dapat pahala kita, Pak, karena berobat itu syariat, ya kan? Nah, jadi fokuslah kepada apa yang menjadi domain kita, yaitu kita berikhtiar. Adapun orang itu dapat hidayah dan tidak dapat hidayah itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah sudah. Gitu ya. Kalau urusannya Nabi Muhammad, pamannya udah beriman, pamannya Nabi Muhammad. Sayangnya kurang apa tuh sama pamannya Abu Thalib. Masalah hidayah ini urusannya Allah sudah. Bahkan Nabi di akhir hidupnya pamannya Abu Thalib itu masih menawarkan Islam supaya saya bisa membelamu di hadapan Allah. Itu sampai sebegitu ikhtiarnya Nabi. Itu wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah baru selesai operasi. Syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan antum dengan kesembuhan yang sempurna dan mengganti seluruh luka-luka rasa sakit antum dengan pahala yang besar dan banyak. Amin. Dan mengenai sifat Allah Al-Halim ini, saya mau bertanya, seolah-olah ada kontradiktif ya Pak dengan apa yang terjadi sebelum Al-Quran ini diturunkan. Dari beberapa riwayat yang diceritakan ada 12 kaum yang langsung ajarnya itu hari ini juga Islam. Iya. Saya tanya, apa hikmah buat Luar biasa, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu spesial keistimewaannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat akhir zaman itu salah satunya Allah tidak langsung menyiksa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nabi-nabi sebelumnya, mana ada nabi-nabi sebelumnya itu perang? Cukup nabi-nabi yang dulu itu doa. Ya kan, doa gitu. Nabi Musa itu hancur kaumnya tuh langsung begitu kan. Terakhir fenomena-fenomena seperti itu tuh terjadi ketika menjelang Nabi diutus
menjelang Nabi lahir, bukan Nabi diutus, yaitu peristiwa tentara gajah. Jadi kalau orang dulu ingkar kafir langsung dibinasakan. Gitu. Itu hukum Allah sebelumnya. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, maka tidak seperti itu. Jadi kalau kita mau membinasakan orang-orang yang zalim, ya kamu harus berjihad, kamu harus membangun senjata, kamu harus punya pasukan. Nah, itu. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu aku akan merubah keadaan kalau kalian berusaha berjuang. Nah, itu. Makanya Nabi Muhammad SAW ya dalam menghadapi orang-orang kafir itu tidak cuma dengan sholat, Allahu Akbar, cuma dengan doa. Enggak, Pak. Jadi jangan kita kalau udah ngaji itu merasa sudah islami. Islam itu bukan cuma ngaji. Islam itu negara dan rakyat. Betul kan nih? Senjata dan apa lagi itu? Ini bukan soal dalil, fakta sejarah, Pak. Ada nggak undang-undang Piagam Madinah itu? Ada nggak Piagam Madinah? Poin-poin undang-undangnya yang mengatur hubungan antar warga negara dan hubungan dengan negara lain, ada nggak, Pak? Baca Piagam Madinah. Jadi jangan kita kalau udah ngaji udah merasa udah seolah-olah Islam tuh ngaji. Nggak perlu ada cerita jihad, Pak, kalau begitu. Lihat perang Badar, perang Uhud, iya kan? Perang Hunain, peperangan yang lain. Saya perhatikan itu Islam. Lihat bagaimana Nabi berkirim surat. Islam itu bukan cuma sekedar salat bukan. Termasuk urusan kita 2024 milih presiden. Itu urusan agama ini. Setuju gak nih? Amin. Mudah-mudahan kita terpilih pemimpin yang soleh. Amin. Amin yang kencang dong. Amin. Masa kita mau dipimpin sama anak kecil? Sama bocah? Kenapa harga diri kita ini kok hilang semua? Di mana kecerdasan? Kita nggak berdaya, Pak. Undang-undang diatur semau mereka demi semuanya diam. Bahkan semua orang-orang selama ini jago-jago tiba-tiba tunduk oleh seorang bocah. Ini negara sedang tidak baik-baik saja sesungguhnya. Maka jangan kita kalau cuma sholat, Pak, zikir, Pak, malaikat lebih jago dari kita, Pak. Nggak usah diciptain kita nih. Kalau urusan agama ini cuma urusan itu. Malaikat lebih jago kalau soal zikir, sholat. Betul atau tidak? Agama ini diturunkan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, Pak. Aspek keluarga diatur oleh Islam, lingkungan diatur oleh Islam, apalagi negara. Kita nggak boleh abai. Agama ini tidak hanya bisa dibela dengan Quran, tapi harus dibela dengan besi, Pak. Makanya ada surat besi di dalam Al-Quran, namanya surat Al-Hadid. Wallahu a'lam bishawab. Itu, Mas. Ya. Jadi Allah itu menetapkan satu hukum karena dia raja. Hukum sunatullah yang terjadi sebelum Nabi Muhammad dengan setelah Nabi Muhammad itu ada perbedaan, termasuk seperti syariat aja. Syariat dulu ibadahnya mereka seperti apa dulu, tata caranya dengan ibadah kita berbeda, puasanya mereka dengan kita berbeda. Begitu juga ketetapannya, ya. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat akhir zaman ini, Allah tidak membinasakan umat Nabi Muhammad ini.
Ya. Mesti Allah sisahkan. Nah, itu salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Di antaranya lagi apa? Semua nabi itu punya jatah doa, kalau dipanjatkan di dunia itu dikabulkan. Makanya Nabi Nuh doa hancur kaumnya. Nabi Musa doa hancur kaumnya. Tapi Nabi Muhammad satu jatah doa itu tidak dipanjatkan di dunia. Aku simpan nanti di akhirat agar seluruh umatku semuanya masuk ke dalam surga. Nah, itu dalam hadis disebutkan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, udah siang ya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.